Kenapa kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dan justru dalam banyak laporan itu terjadi di wilayah-wilayah yang mengatasnamakan diri lebih religius atau mengklaim diri lebih bernuansa agama gitu. Jadi untuk dalam konteks komunitas Islam itu ada satu diskurs ataupun ada satu cara pandang bahwa pendekatan penyelesaian persoalan itu dimulai dari yang prevention, konsep mencegah ini. Sehingga turunan dari konsep mencegah ini kita lihat sedini mungkin, misalnya untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan, maka solusi yang dilakukan atau pencegahan yang dilakukan menghomogenisasi cara berpakaian. Untuk mencegah dengan asumsi bahwa itu bisa menanggulangi. Tetapi itu mematahkan satu asumsi bahwa cara berpakaian mempengaruhi kekerasan. Rupanya kami dapati bahwa orang yang berkerudung pun, itu kita lihat misalnya salah satu mahasiswi perguruan tinggi Islam di Jakarta Selatan, korban kekerasan seksual secara kolektif, padahal dia berpakaian lengkap, keluarga dari seorang yang soleh, dirinya soleh, keluarga yang sangat Islami misalnya. Kita dapati juga misalnya bagaimana para pekerja migran tinggal di negara yang diasosiasi wilayah yang sangat juga dianggap religius, rupanya justru kekerasan seksual terjadi di ranah yang paling ranah di rumah yang diasumsikan aman, dan itu sangat banyak kita dapati bagaimana perkosaan. Lalu kita juga dapati kekerasan seksual tidak mengenal usia, bahkan nenek-nenek pun bisa rentan menjadi korban. Artinya cara pandang preventif dengan misalnya mendorong orang berpakaian ini mungkin bisa tepat dalam satu konteks gitu ya, tetapi dari temuan-temuan di lapangan itu tidak menjadi jawaban yang serta-merta dibutuhkan oleh korban untuk penanggulangan. Nah, konsep yang lain yang dikembangkan dalam Islam itu adalah konsep yang normatif, lalu juga konsep yang collective prevention. Dalam kacamata masyarakat yang modern berasumsi bahwa hak individual selagi tidak mengganggu hak orang lain itu sebetulnya boleh dilakukan bagian dari kebebasan personal, tapi cara pandang dalam teologi Islam itu adalah collective prevention. Orang lain berhak untuk mengintervensi, untuk mencegah, mengingatkan. Konsep dakwah, konsep fardu kifayah itu semua adalah konsep-konsep bahwa tatanan masyarakat ini akan baik kalau ada satu collective prevention atau regulation. Ini memang melahirkan satu ketegangan tersendiri, tetapi sebetulnya Islam harus mulai mengintegrasikan satu metode atau terobosan baru untuk menggunakan teologi berbasis pada suara korban. Kita ingat bagaimana sejarah awal Islam itu dimulai dari dia membaca satu realitas sosial. Kita ingat bagaimana isu-isu perempuan, wahyu yang berhubungan dengan perempuan itu dimulai dari pertanyaan perempuan, merespon situasi perempuan. Soal perbudakan juga dimulai dari adanya realitas sosial para budak, dan Nabi Muhammad justru memulai wahyunya itu dimulai dari kelompok-kelompok marginal gitu ya. Jadi kita ingat bagaimana Bilal yang spirit anti perbudakan yang ingin terkandung di dalamnya gitu ya. Jadi kita mengembalikan spirit dari wahyu dan spirit dasar dari Islam ini justru bagaimana dia bukan sejarah politik elit, tapi sejarah yang dimulai atau interpretasi atau pendekatan yang dimulai dari suara mereka yang marginal dan terutama juga perempuan-perempuan suara korban.